meninggal waktu menyebab. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak cari tempat-tempat yang baik. Kenapa Ustaz? Takut diambil oleh Allah. Kadang-kadang dia tinggalnya di Ujung Tanjung Pak. Jadi dia ke Sungai Rokan. Ngapain Ustaz? Cari ikan. Mati dia, datang buaya silaturahmi. Kadang-kadang dia orang bahkan pergi ke Sinaboy, kerja pendodos. Rupanya datang hujan sama petir, meninggal di sambar petir. Banyak macam-macam. Oleh karena itu, mengenai tahun baru Hijriah, kita berusaha mencari tempat-tempat yang baik. Insya Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, yang Allah sembunyikan adalah tentang bagaimana meninggalnya. Kita nggak tahu bagaimana kita meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia dari sujud, ya. Lama dia sujud, tak bangkit dari sujudnya. Rupanya itu sujud yang terakhir. Jadikan kami seperti itu, ya Allah. Ada orang meninggal dunia ketika dia masih membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Dia sudah umur 60 tahun, dia baca dengan terbata-bata. Namun itulah bacaan terakhir dia menghembuskan nafas terakhir. Sungguh indah ya Allah. Ada orang pergi seumur hidup ke Mekah Al-Mukarramah, sangat rindunya di Ka'bah. Sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia pun dipanggil oleh Allah dimakamkan di sana. Sungguh mulia hidupnya. Namun jangan juga siap ada orang meninggal dunia di hotel, ketahuan sama PSK. Rupanya waktu pakai obat kuat, kelebihan dosis, mati di hotel. Ada juga orang meninggal di ladang, ada juga orang meninggal di penjara dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita meninggalnya kita tidak tahu. Oleh karena itu yuk sama-sama kita selalu kerjakan kebaikan dengan kebaikan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah Bu. Insyaallah Bu. Insyaallah. Pernah saya baca sebuah kitab, seorang syekh masuk ke masjid. Dikasih uang 5 menit. Oh iya, meninggal dia. Meninggal dia di masjid karena dia mau sholat setelah dia bersedekah. Masya Allah. Pernah juga saya dapat informasi seorang imam sujudnya lama, rupanya meninggal dalam keadaan sujud. Bahkan ada orang sekelani, hayya 'alas sholat, tumbang meninggal dunia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Bahkan ada orang meninggal lagi ceramah. Mudah-mudahan jangan saya. Kalau ibu dan bapak tahu husnul khotimah, coba dengarkan apa dikatakan ulama. Wa kullu halatin tuhibbu ayyatiyakal mautu wa talibal zamha wa kullu halatin takruna ta'tikal mautu wa ta'aliha fajataniha. Coba dengarkan ini. Hei manusia, kata ulama, kalau kau ingin meninggal kondisi yang baik, selalu kerjakan, mudah-mudahan meninggalnya kayak gitu. Sebaliknya, kalau kamu tak mau meninggal kondisi yang tak baik, jauhi itu. Jadi kalau ibu-ibu mau meninggal husnul khotimah, pilih dari sekarang. Ustaz, aku meninggalnya ngaji Ustaz. Ngaji aja. 2 jam, 3 jam, 1 hari ngaji. Terus jangan tinggal. Mudah-mudahan meninggalnya seperti orang lagi ngaji. Kalau bapak-bapak mau meninggal karena sujud, rajin sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan sujud. Kalau mau meninggal bersedekah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sedekah. Ini yang santri, kalau mau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, amat dari jihad, cari ilmu keluar negeri, nuntut ilmu, insya Allah meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi apa yang selalu dan terus kita kerjakan dalam hidup, biasanya kita meninggal dalam keadaan itu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita selawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Nabi, coba sama-sama kita renungkan. Khairun nas man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebaik-baik kita manusia kata Rasul, umurnya bertambah namun kebaikannya semakin mantap. Ini sebaik-baik kita. Atau tuh umur 60 tahun rajin ke masjid, selalu puasa, asik berzikir, itulah manusia yang baik. Namun ingat, wasarun nas, manusia paling buruk, umurnya bertambah, amalnya pun bertambah parah. Ada orang putih umurnya bertambah, bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah dengan maksiat yang kerjakan. Pertama, apa dibuatnya? Umurnya bertambah, dibikinilah acara ulang tahun, bikin tiup lilin. Umur sudah 62, tiup lilinnya, ditiup sama itu. 10 kali gak mati lilinnya, dia udah setengah mati. Bukan umurnya bertambah, maksiat yang dilakukan. Nah tuh, ada lagi sebagian orang putih bukan daerah kita, umurnya bertambah. Oh Tuhan, gatalnya bertambah. Apa namanya? Portugal. Persatuan orang tua gatal. Umur sudah 60, pakai anak muda. Segini celana, pakai baju. Ganti kan? Mana lagi ganti, udah hancur. Tidak, Bu. Tua-tua kelak, tambah tua tambah manjat. Walaupun sudah tak pergi, namun selera tetaplah tinggi. Ampun. Tua-tua emas, udah tua kayak nan lajak, dimerepet urusan belakangan. Ada di sini dah. Yang parahnya tua-tua nanas, tambah tua tambah mangga, tambah tua tambah mangga. Walaupun dia payah benar, namun selera tetap 17. Mudah-mudahan di masa tua kita semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selanjutnya dalam momentum memperingati tahun baru Hijriah ini, ayo sama-sama kita introspeksi diri akan apa yang pernah kita lakukan pada tahun kemarin. Kalau memang baik, alhamdulillah. Tapi kalau penuh dengan catatan hitam, maka mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Saya mau tanya dulu, coba yang ibu-ibu dan juga perempuan, siapa yang dosanya nggak ada? Nggak ada. Coba yang ibu-ibu, siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh. Coba yang laki-laki dan bapak-bapak, siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Oke. Coba ibu, siapa yang dosanya banyak kali? Oh, berarti dosanya nggak banyak kali. Coba bapak-bapak, siapa yang dosanya banyak kali? Oh, berarti bapak-bapak yang banyak dosanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, coba kita merenung. Saya turun ya, kita merenung. Serius. Ambil kertas, ambil pena. Sudah? Kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat, namun punya Tuhan yang pengasih, Tuhan punya Tuhan yang penjaga. Saking pengasih dan penyayang Tuhan kita itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita berdosa, kita maksiat, nikmat jalan terus. Udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sering buat dosa, nikmat jalan terus. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang maha baik. Bayangkan kalau kita di dunia, misalnya begini, punya pembantu. Ketika dia melakukan kesalahan, maka pembantu itu akan kita pecat langsung.
Misalkan hari pertama dia masuk gaji 3 juta sebulan. Hari pertama dia masuk, masa di dapur, gas meledak. Hari kedua, anak benjol dipukulinya. Hari ketiga, kaca pecah. Maka kita sebagai tuan rumah pergi. Kenapa? Karena dia banyak kesalahan. Bayangkan kita dengan Allah, banyak kita maksiat, banyak kita dosa. Sampai detik ini, nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita, tidak pernah putus kepada kita. Syukur, alhamdulillah, kita punya Tuhan yang maha baik, kita punya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah ya Allah. Satu. Yang kedua, kita punya dosa. Di samping nikmat Allah jalan terus, juga Allah tidak bongkar kepada orang lain. Pak, Bapak dimuliakan hari ini. Apakah karena memang Bapak mulia atau karena memang ditutup Allah dosanya? Bu, Ibu dihargai orang hari ini. Apakah karena ibu mulia atau memang karena dosanya ditutup oleh Allah? Mana yang benar? Karena ditutup oleh Allah. Kita semua makhluk yang banyak dosa. Allah tutup itu dosa. Allah tahu kita berbuat dosa, dan Dia tutup dari hamba-hamba yang lain. Sehingga kita dihargai, sehingga kita dihormati. Saya sebagai ustaz, ibu mau dengarkan ceramah saya, disalam santri di tangan saya, dihormati saya di rumah sebagai ayah. Karena saya dosanya disembunyikan, ditutup oleh Allah. Kalau sempat dibongkar oleh Allah dosa kita, pergi ke semuanya. Tidak ada lagi hormat menghormati. Alhamdulillah. Ini jelas. Jelas. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar itu dosa biasanya setelah dikerjakan berulang-ulang. Jadi kalau ibu dan bapak melihat di TV, melihat di medsos ada dosanya dibongkar oleh Allah, biasanya dikerjakannya sudah puluhan bahkan ratusan kali. Seorang koruptor ditangkap KPK, nggak sekali korupsinya, udah ratusan atau puluhan kali, maka dibongkar oleh Allah. Satu Indonesia menonton dan melihatnya. Mohon maaf. Kemarin ada kita dengar seorang kiai cabul di daerah Jawa sana. Dibongkar oleh Allah sampai kepada kita di Rokan ini. Kenapa? Itu mencabuli santriwatinya bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali. Kalau ada maling sarika nangka dan sampai kemana-mana tersebar, itu biasanya malingnya sudah berkali-kali. Bayangkan kasih Allah, sekali kau buatku sembunyikan, dua kali kau buatku sembunyikan, berpuluh bahkan beratus kali, baru Allah bongkar itu dosa. Ya, sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik kepada kita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Dia berikan nikmat kepada kita yang penuh dosa. Dia tutup itu dosa sampai kita mau bertobat kembali kepada-Nya. Ya, sama-sama dari hati yang paling dalam. Astaghfirullah. Matikan HP-nya, fokus. Astaghfirullah. Bantu sama mi. Astaghfirullah. Allah
Saya kira cukup sampai di situ, nanti kelamaan karena mereka masih ada acara lagi. Saya tidak akan menyampaikan lagi tentang dosa zahir dan dosa batin. Terakhir, oleh-oleh dari saya, tolong diamalkan doa ini, hadiah dari perayaan Muharram. Baca doa ini kalau perlu setiap selesai sholat atau waktu sujud yang terakhir. Ini yang diajarkan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulli min dhillil ma'siyah ila 'izzit ta'ah. Allahumma qulli min dhillil ma'siyah ila 'izzit ta'ah. Allahumma qulli min dhillil ma'siyah ila 'izzit ta'ah. Ini selalu dibaca.